Halo teman-temanku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam semangat. Oke teman-teman, pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips ataupun cara menambah tinggi badan di usia 16 hingga 17 tahun. So, buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten seterusnya. Oke teman-teman, di sini akan saya berikan 5 tahapan supaya menambah tinggi badan teman-teman di usia 16 hingga 17 tahun teman-teman. Oke teman-teman, jadi pertumbuhan tinggi badan seseorang itu berbeda-beda teman-teman, bervariasi ya. Ada yang disebabkan yang pertama adalah gen ataupun genetik. Ya, genetik ini adalah salah satu penentu tinggi badan seorang anak, dipengaruhi oleh adanya gen peninggi badan. Jadi diwarisi oleh orang tuanya. Jadi misalkan tinggi badan orang tuanya 180, kita katakan itu bisa jadi anaknya di atas orang tuanya juga. Jadi orang tuanya tadi 190 cm, anaknya bisa bahkan hampir lebih dari orang tuanya. Itu bisa jadi karena itu bawaan dari genetik teman-teman, ataupun dari kakeknya tinggi, turun dari ke anaknya bisa juga itu tinggi teman-teman ya. Tapi misalkan gen ayahnya pendek, nah itu bisa juga anaknya ukurannya tingginya hanya sedikit teman-teman, tidak bisa tinggi melebihi itu ya. Itu yang pertama, kita dari genetik. Oke, yang kedua adalah tidur ataupun istirahat. Nah ini poin yang penting juga ya, menurut saya sangat penting, tidur yang cukup ataupun aktivitas kita teman-teman. Jadi aktivitas yang cukup dapat membantu merangsang hormon ataupun mengoptimalkan pertumbuhan tinggi badan anak. Yang pertama yaitu sinar matahari yang cukup dapat mempengaruhi pembentukan vitamin D ya, berperan penting meningkatkan penyerapan kalsium kita ataupun mineral yang berguna bagi pertumbuhan tulang. Itu kalsium ya, itu bagian aktivitas. Nah jadi untuk tidurnya adalah minimal 7 hingga 8 jam per hari. Jadi itu keseluruhan dalam satu hari teman-teman, bukan teman-teman siang 8 jam, malam 8 jam, bukan. Jadi keseluruhan total dalam satu hari ya, itu 8 jam teman-teman harus istirahat. Itu yang kedua teman-teman, poin yang kedua. Yang ketiga, asupan ataupun nutrisi. Nah ini penting juga ya. Jadi nutrisi yang baik adalah nutrisi dari yang kaya kalsium seperti vitamin D, fosfor, magnesium, dapat membantu mengoptimalkan pertumbuhan berat dan tinggi badan anak. Nah, itu sangat penting ya, asupan ataupun nutrisi. Jadi apa yang kita makan itulah yang jadi untuk penentu tinggi badan dan berat badan kita. Nah, tapi di sini saya membahas tinggi badan saja ya, teman-teman. Itu asupan ya. Jadi tidak mengkonsumsi alkohol, nah obat-obat sembarangan, adapun golongan steroid. Nah ini yang tidak disarankan dalam nutrisi ya. Jadi nutrisi yang baik bisa dari kalsium, fosfor, dan magnesium. Itu untuk membentukkan tulang kita teman-teman ya. Jadi meskipun untuk memungkinkan bagi Anda yang mengalami pertambahan tinggi badan secara lempeng ataupun epifisis belum menutup. Nah jadi itu tulang teman-teman. Jadi misalnya tulang sudah menutup lempengan tulang ini, nah itu otomatis tidak bisa tinggi lagi kita teman-teman. Ada di bagian tulang itu kalau udah tertutup, tapi kalau masih ada celah itu masih bisa tinggi beberapa sentimeter lah pastinya ya, 5 hingga 10 cm. Nah itu tapi tahunan teman-teman ya. Jadi itu lempengan tulang atau lempengan epifisis.
belum menutup. Nah, itu artinya masih bisa digolongkan untuk tinggi badan. Ya. Jadi Anda dapat melakukan hal-hal seperti ini, konsumsi makanan bergizi. Nah, ini protein tinggi, kalsium, fosfor, serta magnesium. Ya. Cukup istirahat. Yang kedua, kendalikan emosi. Nah, ini menurut saya sangat penting juga, kontrol emosi kalian. Olahraga yang teratur. Nah, ini untuk yang keempat, olahraga. Olahraga ini, jadi saya itu teman-teman sebelum tamat SMA, saya itu tingginya kalau nggak salah 161 cm. Jadi olahraga yang saya anjurkan yaitu berenang, skipping, dan pull up. Nah, pull up dan satu lagi stretching. Jadi pull up ini teman-teman, saya sudah menjalani 3 tahun lebih olahraga di calisthenics. Saya di situ dapat perubahan tinggi badan teman-teman. Jadi kita gerakan isometrik, gerakan tahan. Jadi itu otomatis tulang-tulang di belakang akan tertarik dengan sendirinya. Ya, tapi kita harus lakukan secara rutin teman-teman. Ya, itu untuk olahraga di pull up. Nah, jadi sekarang saya tingginya 168 cm. Lumayan lah, ada penambahan 7 cm. Yang awalnya 161, sekarang 168 cm teman-teman. Perubahannya memang tidak secara drastis ya. Nah, itu bertahun-tahun ya, tapi dengan kita konsisten olahraganya ya teman-teman. Itu dengan olahraga pull up. Jadi kalau di hari libur saya rutin juga berenang seminggu minimal 3 kali ya. Itu bagus untuk meregangkan tulang-tulang kita ya, jadi tertarik ya. Satu lagi skipping. Nah, skipping ini bagus sekali ya. Jadi bagi teman-teman khususnya di usia 16 hingga 17 tahun ke atas, kalau bisa jangan merokok ya. Menurut saya peran merokok ini penting sekali di bagian pertumbuhan tinggi badan teman-teman. Oke, itu poin yang keempat, olahraga ya. Yang pertama tadi konsumsi makanan yang bergizi. Yang pertama genetik, aktivitas, nutrisi, tidak mengkonsumsi alkohol, dan yang terakhir olahraga. Ya. Jadi kelima poin ini sudah teman-teman terapkan, insya Allah dengan proses demi proses teman-teman dapat meninggikan pertumbuhan teman-teman di usia 16 hingga 17 tahun. Ya. Intinya kalian pelan-pelan ya, tinggi kalau sudah tinggi. Jadi saya itu suka teman-teman, tinggi saya 175 itu yang saya mimpikan, tapi Tuhan berkehendak lain ya. Orang tua saya tidak terlalu tinggi teman-teman, sekitar 160 cm. Jadi saya sekarang 168 cm. Nah, jadi tidak terlalu jauh ya. Jadi peran genetik itu di orang tua ataupun kakek itu sangat penting ya. Jadi sekarang saya 168 cm teman-teman. Yang awalnya 161, sekarang 168 cm. Ya, itulah teman-teman tadi penjelasan kurang lebih ya, khususnya di bagian pertumbuhan tinggi badan. Ini penting sekali ya bagi teman-teman, khususnya yang bagian tes pembinaan fisik, TNI, Polri, ataupun sekolah kedinasan lainnya. Pasti kalian diminta tinggi 165 ke atas ya. Kalau cowok minimal itu menurut saya 175 itu udah bagus tuh untuk tinggi cowok teman-teman. Oke teman-teman, jadi itulah tadi beberapa tips ya, penjelasan di bagian pertumbuhan tinggi badan teman-teman. Oke teman-temanku sekalian, cukup sekian jadi untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai ya. Jangan lupa bantu like dan subscribe channel ini, dan jika bermanfaat buat teman-teman bisa teman-teman share ke media sosial lainnya. Oke teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam